Bisa nggak Daniel ceritain gitu di Google tuh dari Daniel bangun tidur biasanya? Pengen tahu, orang bener-bener orang pengen tahu kayak day of life gitu Nel. Kok bisa sampai Daniel itu bisa membawa Daniel sampai ke Google Amerika? Itu program itu sesulit apa sih Nel sebenarnya Nel? Itu bagusnya itu apa tips dan triknya untuk jadi programmer handal lah? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Waduh, sekarang kita ketemu lagi sama Bro Daniel di sini. Dan Bro Daniel ini yang kemarin videonya, yang video pertamanya itu ya alhamdulillah viral, bisa sampai kita tuh masuk kemana-mana. Terus juga banyak lah respon positifnya. Oke, aku mau flashback lagi dikit nih mengenai tentang Daniel ya. Jadi di video kita pertama kemarin kita udah ngebahas gimana Daniel itu perjalanan ini lah ya, perjalanan dari awalnya itu gimana suka programming, habis dari suka programming terus habis itu bisa kuliah di NTU, habis NTU masuk di Google. Nah, Daniel ini adalah seorang suku Minang. Yang masih melekat, yang nggak lupa-lupa lah sama bahasa Minang ya dikit Daniel ya. Kasih sedikit lah dikit bahasa Minang lah. Namo ambo Hamdanil. Nah, namo Hamdanil. Ambo lahir di Pekanbaru, tapi kampung Ambo di namanya Kamanghilia, itu kayak Bukit Tinggi. Nah, kayak Bukit Tinggi. Ya, aku orang Bukit Tinggi kok. Oke. Jadi orang Bukit Tinggi udah sampai ke Google. Oke. Jadi banyak nih pertanyaan dari teman-teman juga semua mengenai tentang pekerjaan programmer. Nah, pekerjaan programmer itu apa aja program-program yang bagus dan apa aja yang harus di step by stepnya sebagai programmer tuh. Nil, nih gini Nil, cerita Nil. Nih sebagai aku misalnya mau napak kerja, mau ulang dari nol, mau baru lulus kuliah lah misalnya dari nol. Nah, itu bagusnya itu apa tips dan triknya untuk jadi programmer handal lah? Dari segi teknikal misalnya bahasa programannya apa, terus apa aja gitu. Kuliahnya komputer atau bukan? Anggap aja bukan. komputer lah. Komputer. Oh, kalau komputer kan udah belajar gitu di kuliahnya. Udah tahu mungkin ada dasarnya satu bahasa pemrograman, tidaknya udah tahu gitu dan tahu gitu for loop itu apa, if statement itu apa. Kalau gitu ya yang penting banyak latihan sih, banyak baca ngerjakan. Salah satu contohnya yang kemarin diceritain di video sebelumnya itu kan pemrograman competitive programming ya. Itu kan termasuk cara kita ngelatih ilmu pemrograman kita kan. Kalau misalnya selain itu bisa juga misalnya bikin website sendiri gitu, itu kan juga melatih ilmu kita gitu. Atau bikin website sendiri atau bikin aplikasi sendiri, misalnya kerjaan sehari-hari perlu apa gitu yang bisa diotomatisasi ya, tinggal dibikin programnya gitu. Gitu. Kalau misalnya nih bagi orang awam nih Nel, kok bisa sampai Daniel itu bisa membawa Daniel sampai ke Google Amerika? Itu programnya itu sesulit apa sih Nel sebenarnya Nel? Ya kalau waktu interview kemarin ya sulit, itu kan untuk masuk Google memang dia proses interviewnya ketat dan dia perlu ya untuk lulusnya memang perlu belajar sulit lah. Jadi sulit ya. Kalau sekarang saya dites juga mungkin gagal juga gitu. Kalau kayak sekarang tiba-tiba di interview gitu. Tapi emang waktu itu karena tahu bahwa bakal sulit gitu, ya aku ke perpustakaan tiap weekend gitu belajar, pinjam buku belajar gitu. Dan ingat lagi gitu pelajarannya, dan yang tingkat-tingginya juga jadi bisa dipelajari gitu. Ini untuk interview. Cuman kalau untuk jadi programmer biasa gitu nggak perlu sesulit itu gitu. Itu kan cuman akademis lah istilahnya. Kalau untuk programmer biasa pengen bikin aplikasi gitu misalnya atau bikin website, ya itu yang penting latihan ngerjain sehingga tahu itu. Nih sebenarnya nih kalau mau belajar programming itu ya, itu tuh sebenarnya buat semua orang gak sih? Buat programming itu, maksudku ada gak sih batasan-batasan orang gitu? Nih orang nih bisa nih programming, nih enggak atau gimana gitu? Mestinya sih asal ada dasarnya gitu. Misalnya mungkin yang penting dasarnya itu matematika biasa gitu, kayak logika matematika atau aljabar. Kalau gitu ya
perlu juga lah ngerti dikit-dikit, cuman ya nggak terlalu tinggi juga gitu. Apa istilahnya, barriernya nggak terlalu tinggi, asal dasar logika dan matematika ada, siapa aja bisa belajar. Yang penting yang latihannya dan jangan cepat menyerah lah. Kalau misalnya Nil, kalau paling bagus Nil, misalnya belajar programming itu bagusnya gimana sih? Dari lihat YouTube doang, ataupun harus ada mentor kah, ataupun gimana gitu? Tergantung masing-masing ya kondisinya, tapi ya YouTube itu pun bisa juga, asal bukan cuman nonton doang, tapi sambil dikerjakan gitu. Jadi misalnya baca buku itu bagus, baca buku atau nonton YouTube. Atau kalau ada mentor ya alhamdulillah. Cuman nggak ada pun dari YouTube atau dari buku juga banyak gitu. Atau website seperti Khan Academy, Coursera itu kan juga banyak kan. Jadi kalau misalnya emang mulai dari nol, cari yang ada dasar-dasar pemrograman itu. Jadi disebutkan apa itu program, terdiri dari statement apa gitu kan. Ada if itu apa maksudnya, for loop itu apa maksudnya. Dan sambil belajar biasanya ada tugasnya gitu. Kayak awalnya ya ketika masih baru belajar mungkin tugasnya simple aja, gimana cara bikin program yang menulis kalimat hello world. Itu kan simple kan. Mungkin kalau itu udah bisa, mungkin berikutnya kayak bisa berhitung gitu. Dia bisa minta kita angka. Misalnya program yang bisa menghitung luas lingkaran atau luas segitiga, itu kan simple, tapi bisa mempelajari. Kita dengan melakukan hal simple itu kita jadi tahu dasar-dasarnya apa. Mulanya sih dari situ kalau menurutku. Oke. Nah itu kalau misalnya nih bahasa pemrograman yang kalau misalnya di Google gitu, itu apa itu biasa dipakai? Di Google yang paling banyak sih Java sama C++. Java sama C++. Buat istilahnya server side kalau tapi kalau buat frontend kan bisa untuk web development pasti ada JavaScript juga. Itu JavaScript juga banyak dipakai. Tapi kalau mau belajar ya ini 3 bahasa ini lumayan bagus lah untuk bahasa pertama belajar. Dan kalau mau belajar pemrograman menurutku nggak usah terlalu bingung mau mulai dari bahasa apa dulu. Pilih aja misalnya buku yang ada apa, atau pelajaran yang ada di internet apa yang kebetulan ketemu, ya kerjain aja itu, karena dasarnya itu sama sebenarnya. Jadi kayak yang beda tuh cuman luarnya, tapi sebenarnya inti dari pemrograman itu sama gitu. Sama semuanya. Jadi terserah mau Nil. Kalau misalnya mau belajar paling mudah Python aja apa gitu. Ya, kalau mau belajar Python, Python juga banyak dipakai. Shell juga nggak masalah. Perl. Kalau emang mau, mungkin biasanya yang pertama biasanya pelajaran pertama itu nggak langsung yang rumit-rumit. Biasanya Java, C++, Python itu biasanya bahasa yang bagus untuk pelajaran pertama. Dan yang mudah aja gitu. Kalau misalnya ada punya kebetulan misalnya kakaknya lulus gitu, terus ada sisa buku pemrograman, kebetulan Python, ya belajar Python aja. Kan untuk dasar-dasar itu sebenarnya sama, nggak jauh beda gitu. Oke. Nah ini nih banyak banget pertanyaan ini Nil. Pengen tahu nih, aku sebenarnya juga pengen tahu gitu. Di Google gitu Nil, bisa nggak Daniel ceritain gitu di Google tuh dari Daniel bangun tidur biasanya? Pengen tahu, orang bener-bener pengen tahu kayak day of life gitu Nil. Bener Nil. Ini day of life Daniel itu kayak gimana? Misalnya sehari-hari Daniel tuh gimana, pagi ngapain? Pagi bangun. Mandi, sarapan. Iya. Nah, terus abis itu kantor apa yang terjadi itu? Nyampe di kantor ya. Kalau lapar sarapan dulu. Nah itu dia, asik ya kalau di Google ini. Itu makanannya itu ini tuh ya, makanannya ya selalu ada ya. Selalu ada ya, gratis ya. Dan biasanya kalau sarapan baru dimasak gitu. Jadi misalnya telur dadar gitu kan, hangat-hangat kan enak kan. Pagi sekarang musim dingin kan, habis sepedaan ke kantor kan, nyampe di kantor wah lapar. Naik sepeda di kantor ya? Ya biasanya naik sepeda. Wah lapar, dingin. Wis ada telur dadar. Jadi tuh nggak ada gitu nih. Aku nih kebayang aja, aku tujuh zaman dulu ya, aku kalau misalnya zaman kerja di Indonesia, tapi nggak strict banget sih. Misalnya kantor gitu terus ada kayak bos langsung duduk. Wah nih, mana nih? Wah nih, mana belum masuk nih gitu. Ya ini bedanya di Google sama di tempat lain itu ini. Jadi emang jam masuk tuh ya, jadi mungkin asumsi pertama itu yang beda di Google yang lain tuh, asumsinya tuh pegawai itu dia bisa tanpa diawasin, dia harusnya bisa mengatur dirinya sendiri biar performanya bagus. Jadi kenapa ada bos yang pengen
kamu harus datang jam segini, kamu harus pulang jam segini. Itu kan karena dia pengen anak buahnya ngerjakan sesuatu kan, pengen produktif, anak buahnya produktif. Kalau dia nggak ada kan nggak produktif. Jadi makanya bos memastikan itu. Cuman kalau di Google bosnya nggak, yang dia dah tahu kalau anak buahnya dibiarkan juga dia bakal produktif. Kok tapi bisa nih? Nah kok bisa? Nah itu banyak ceritanya banyak juga. Jadi Google itu lumayan bagus juga dia memotivasi employee-nya biar ini, misalnya kalau performanya bagus, bonusnya bagus gitu. Okay. Kan pengen gitu, atau karir cepat, promosinya ada level-levelnya, naik level. Kalau performa bagus dia cepat dinaikin level, itu kan gajinya jadi naik. Itu kan sebagai employee kita tanpa disuruh pun kita juga mau kan. Gaji dinaikin gitu, nggak disuruh juga kita mau gitu. Jadi karena pegawai-pegawai itu melihat kalau dia malas-malasan, dia bonusnya nggak akan bagus dan naik levelnya bakal lama, dia bakal melakukan sendiri gitu. Dengan cara nggak dimonitor, terus juga dengan cara gitu, itu gimana sih manajer itu bisa tahu nih ini kan, sekarang nih progresnya udah kayak gimana? Kan ada hasilnya gitu kan. Jadi misalnya ada proyek baru gitu, kalau nggak misalnya nambahin fitur baru di website apa gitu kan, kalau nggak jadi itu kan berarti nggak beres kan. Tapi kalau misalnya dikasih ke Mas Bayu nih, wah yang ini biasanya kalau fitur kayak gini orang lain biasanya setengah tahun, tapi kok Mas Bayu 1 bulan 2 bulan jadi, wah bagus berarti. Jadi dari dia itu kan dia bisa ngelihat kan, berarti Mas Bayu ini levelnya tinggi nih, berarti tahun ini bonusnya kita kasih bonus. Dan mungkin akhir tahun ini kita promosikan gitu kan. Kalau misalnya Mas Bayu malas-malasan, wah jadinya lama kan, bisa bertahun-tahun nggak beres-beres. Bosnya kan, wah ini biasanya kayak gini kan orang berapa bulan juga jadi, tapi kok nggak beres-beres, wah mungkin ada yang salah gini. Kayak si manajer itu buat kayak kompetisi, cuman kompetisi sehat di dalam. Bukan, nggak kompetisi juga karena nggak ngelawan orang lain juga, cuman dia melihat hasil, dia ngasih target dan dia ngelihat hasilnya tercapai nggak targetnya, masuk akal nggak waktu yang dia makan untuk mencapai target ini, masuk akal nggak? Kalau cepat, wah berarti dia spesial dong, harus dikasih bonus tambahan. Atau kalau dia lambat, mungkin ada yang perlu dibantu gitu. Gimana biar dia lebih produktif gitu. Jadi kalau di kantor gitu nih, itu biasanya si bos-bos gitu dia gimana? Dia kayak punya rentetan project, terus habis itu dilempar ke satu-satu. Terus habis itu, atau Daniel sendiri gitu yang kayak create project sendiri, gimana itu dah? Kalau mungkin tergantung level. Kalau masih kayak level rendahan kayak aku, biasanya sih nggak harus create level project sendiri. Cuman kalau kayak Mas Bram gitu mungkin dia udah level yang udah harus create project sendiri gitu. Kalau aku kan kalau di telco gitu, itu kita nggak bisa buat project sendiri-sendiri gitu, nggak bisa, karena kita itu udah ngerjain barang yang udah ada. Yang kita lakuin itu kayak maintenance nih barang ini seperti ini, dan kita itu ngerjain sesuatu tuh harus sesuai kayak step by stepnya, kayak method of procedure kayak gitu nih. Jadi kita ada kreativitas, cuman kreativitas itu tuh harus ada mengikuti guideline-nya gitu. Nah, cuma mungkin kalau misal di Google gini kita mungkin harus lebih kreatif gitu ya, nggak terlampau termasuk jadi guideline. Walaupun misalnya di level bawah pun juga, misalnya projectnya udah ada gitu dan kita ngerjain itu, cuman biasanya dengan target yang udah ada itu ada banyak cara untuk mengerjain itu. Ada cara yang cepat, ada cara yang elegan gitu. Kalau orang programming kan sukanya simple dan mudah dibaca, mudah di maintain. Ada cara yang bisa bikin kayak gitu, ada bisa bikin jelek atau standar-standar aja. Jadi sebagai programmer kita juga ada kreativitas di situ. Gimana cara bikin solusi yang paling elegan, paling simple dan paling stabil gitu, nggak gampang rusak. Nah, itu kan kreativitas juga gitu. Oke. Nah, jadi terus tuh misalnya tadi kan Daniel balik nih pagi-pagi pergi sekolah kantor naik sepeda. Terus habis itu dia sepeda Google yang warna-warni itu. Kalau itu nggak boleh dibawa pulang. Sepeda sendiri. Terus? Terus misalnya sudah habis sarapan duduk kan.
kita dari sebaiknya itu sehari itu udah tahu mau kerjaan apa ya. Kan kita tahu apa progres apa yang perlu kita bikin hari ini. Soalnya ya dah mulai buka komputer, dah coding. Terus nanti kalau udah selesai kita ada namanya review. Review itu berarti kita kirimkan ke teammate untuk memastikan kalau kode kita bisa dimengerti dan bagus gitu. Jadi kayak peer review gitu ya. Peer review gitu. Peer review. Jadi kita nggak bisa seenaknya aja gitu. Seenaknya bikin bla bla rumit ntar orang nggak ada yang ngerti. Atau rumit ternyata sebenarnya yang dibutuhkan bukan itu. Jadi kita perlu ada rekan kita yang melihat sebelum kerjaan itu di execute gitu ya. Iya, sebelum di submit istilahnya ada rekan kita yang memang melihat. Iya. Jadi kayak untuk kualitas lah. Jadi biar memastikan biasanya ya mereka ngasih masukan. Oh ya ini mungkin kalau nama variabelnya diganti ini lebih jelas gitu atau mungkin ini bisa ini kode yang ini sama kode yang itu sama gimana kalau dipisahkan gitu jadi tempat yang sama. Itu kan usul-usul yang bagus ya. Biasanya ya bukan musuh-musuhan teman, berusaha gimana biar kodenya jadi kualitasnya bagus. Nah itu mungkin biasa lah di banyak perusahaan IT juga semacam itu. Kalau dari segi ini nih, kalau dari segi pendapatan, aku ngomong nomor ini lah. Ini orang banyak banget dong. Aku jadi gak enak nih nanya ini.